Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Eki Pratiwi akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri Arini Eki Pratiwi, kedua Leni Agustina, dan ketiga yaitu Yeni Sapitri. Ada beberapa materi yang akan dijelaskan pada kelompok 7. Yang pertama yaitu pengertian sistem indera mata, kedua yaitu alat-alat sistem indera mata, ketiga yaitu fungsi sistem indera mata, keempat yaitu mekanisme sistem indera mata, dan kelima yaitu kelainan pada sistem indera mata. Untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian sistem indera mata. Panca indera adalah alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera. Mata merupakan salah satu panca indera, yaitu indera penglihatan yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna. Indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Secara umum, mata mempunyai bagian luar mata untuk melindungi mata dari objek asing seperti debu, asap, dan keringat. Contoh bagian luar mata yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata. Sedangkan bagian dalam mata berfungsi untuk merespon cara kerja mata agar mata bisa melihat. Adapun bagian dalam mata antara lain yaitu kornea, pupil, iris, retina, sklera, lensa mata, saraf optik, koroid, dan titik buta. Berikutnya yaitu bagian yang melindungi mata, memiliki beberapa bagian, yaitu kelenjar air mata, alis mata, kelopak mata, dan bulu mata. Berikutnya, kelopak mata mulai dari dalam menuju keluar. Kelopak mata terdiri atas 5 lapis. Yang pertama yaitu konjungtiva, selaput lendir yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan melapisi juga permukaan bola mata. Yang kedua yaitu kelenjar meibomian, adalah yang dapat menghasilkan lemak untuk mencegah pekatan kedua kelopak mata. Ketiga yaitu lapisan torsal, yaitu lapisan jaringan ikat yang kuat untuk menunjang kelopak mata. Keempat yaitu otot orbicularis oculi, yaitu otot yang berfungsi menutup bola mata. Kelima yaitu jaringan ikat. Lalu ada juga bulu mata. Bulu mata itu berfungsi untuk menghalangi kotoran-kotoran yang akan melewati mata sehingga tidak masuk pada bagian mata. Berikutnya terdapat alis. Berikutnya kelenjar air mata terdapat pada gambar. Kelenjar air mata memiliki bagian kelenjar lacrimalis, dan berikutnya saluran lacrimalis superior, berikutnya yaitu kantung lacrimalis, berikutnya saluran nasolacrimalis, dan saluran lacrimalis inferior. Pada indera penglihatan, kita di dalamnya terdapat kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis. Kelenjar air mata letaknya di sudut lateral atas pada bagian mata dan berfungsi untuk menghasilkan air mata. Dari kelenjar ini keluar kurang lebih 12 ductus lacrimalis, yaitu saluran-saluran yang mengalir air mata menuju ke konjungtiva kelopak mata atas. Berikutnya terdapat gambar bagian dalam pada mata, yaitu ada otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi indera mata. Dari kelopak mata berupa kulit tipis yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu atau sentuhan benda. Kemudian dari bulu mata berfungsi untuk melindungi yang terlalu menyilaukan. Dan terakhir fungsi alis untuk melindungi mata dari aliran keringat dan air hujan. Dan di sini ada fungsi bagian anatomi. Yang pertama ada kornea mata, berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut akan masuk
dan berakhir pada selaput jala atau retina. Yang kedua ada iris. Selaput pelangi letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak pupil. Pupil tersebut berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga, ada lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Yang keempat, ada retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina terletak di paling belakang pada mata. Yang terakhir, saraf mata memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Semua informasi akan dibawa saraf yang kemudian diproses ke otak. Otak mata berfungsi menggerakkan bola mata sehingga mata bergerak ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Baiklah, saya Yenisa Fitri akan melanjutkan penjelasan dari Leni Agustina, yaitu tentang mekanisme sistem mata. Yaitu, mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses melihat benda adalah sebagai berikut. Cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Kemudian, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Kemudian, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Kemudian pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang. Kemudian disampaikan kepada otak. Yang terakhir yaitu cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka lihat. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem indera mata. Yang pertama ada rabun dekat. Rabun dekat disebut dengan hipermetropi. Rabun dekat adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Kebiasaan membaca buku terlalu dekat dan sambil tiduran akan mempercepat timbulnya cacat mata. Rabun dekat dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Lensa cembung merupakan lensa positif. Kemudian yang kedua ada rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun jauh disebut miopi. Penyebab rabun jauh adalah bola mata terlalu panjang dari ukuran normal, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa negatif. Kemudian yang ketiga ada rabun jauh dan dekat. Rabun jauh dan dekat disebut juga presbiopi atau rabun tua. Penderita presbiopi tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. Supaya presbiopi dapat melihat dengan jelas, maka dibutuhkan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan cekung. Kemudian yang keempat ada rabun senja. Rabun senja atau rabun ayam adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat remang-remang dan di malam hari. Gangguan ini disebabkan kekurangan vitamin A sehingga sel batang tidak berfungsi karena protein rhodopsin tidak berbentuk. Orang yang menderita rabun senja harus banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Kemudian yang kelima ada buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan mata untuk membedakan warna. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna total. Buta warna total adalah mata bisa melihat warna hitam dan putih saja. Kemudian yang kedua ada buta warna separuh. Buta warna separuh adalah tidak bisa melihat warna tertentu, yaitu merah, biru, dan hijau. Kemudian yang keenam ada katarak. Katarak atau bular mata merupakan gangguan penglihatan. Penyebabnya adalah lensa mata keruh sehingga menghalangi masuknya cahaya pada retina. Penderita ini umumnya berumur di atas 55 tahun. Kelainan mata ini dapat diatasi dengan operasi mata. Kemudian yang ketujuh ada juling. Juling adalah kelainan mata yang disebabkan oleh ketidakserasian otot-otot mata. Jika penderita masih anak-anak, maka dapat diperbaiki dengan jalan operasi. Kemudian yang ke-8 ada astigmatisme. Astigmatisme atau mata silindris adalah gangguan mata yang disebabkan oleh ukuran lensa mata atau kornea tidak rata.
Penderita gangguan ini tidak mampu melihat garis vertikal dan horizontal. Gangguan mata ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata yang berlensa silindris. Kemudian yang terakhir yaitu ada glaukoma. Adanya penambahan tekanan dalam mata karena cairan dalam bilik anterior mata atau aqueous humor belum sempat disalurkan keluar sehingga tegangan yang ditimbulkan dapat menyebabkan tekanan pada saraf optik dan lama-kelamaan dapat menyebabkan hilangnya daya penglihatan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.